Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran, Universitas Padjadjaran. Saya Ermiati, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu postpartum. Materi kali ini meliputi definisi postpartum, adaptasi anatomi dan fisiologi dari berbagai sistem, adaptasi psikologis, tugas dan tanggung jawab orang tua. Postpartum adalah masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk penyesuaian fisik maupun psikologis terhadap proses kehamilan dan persalinan ke keadaan normal sebelum hamil. Masa postpartum ini dimulai sejak pasca persalinan sampai 6 minggu. Pada postpartum juga terdapat 3 periode, yaitu immediate postpartum yang terhitung selama 24 jam pasca persalinan. Lalu early postpartum dimulai dari hari pertama hingga 1 minggu pasca persalinan, dan late postpartum terhitung dari minggu kedua hingga ke-6 pasca persalinan. Kemudian, adaptasi anatomi dan fisiologi pada ibu postpartum mulai dari sistem reproduksi. Involusi uterus dapat diamati dengan memeriksa fundus uteris setelah 2 hari pasca persalinan. Fundus uteris setinggi 1 jari di bawah umbilikus yang kemudian setiap hari mengalami penurunan 1 cm setiap harinya. Pada hari ke-10, tinggi fundus uteri sudah tidak dapat teraba dan sudah masuk ke panggul. Fundus uteri kembali pada ukuran sebelum hamil dalam 4 hingga 6 minggu pasca persalinan. Pada pengkajian fundus uterus, pemeriksaan difokuskan pada tinggi fundus uterus, kontraksi, serta posisi. Selanjutnya, karakteristik lohea atau nipas dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu rubra. Biasanya keluar di hari pertama sampai hari ketiga, karakteristiknya berwarna merah segar. Lalu serosa, keluar di hari kedua sampai 9, karakteristiknya berwarna kuning kecoklatan, serta alba keluar di hari 10 dengan karakteristik berisi leukosit, desitua, dan sel epitel. Pada pemeriksaan lohea, evaluasi kondisi lohea dari jumlahnya bisa dilihat dalam gambar. Dalam 1 jam jumlahnya sedikit apabila kurang dari 1 inci. Lalu jumlahnya ringan apabila kurang dari 4 inci. Kemudian jumlahnya sedang apabila kurang dari 6 inci dan jumlahnya besar apabila darahnya penuh. Kemudian lakukan pemeriksaan warna. Bisa dilihat berdasarkan dengan karakteristik lohea. Untuk baunya, ini tidak berbau busuk, serta cek konsistensinya. Adaptasi pada vagina yaitu terjadi penurunan estrogen sehingga mukosa vagina menjadi tipis dan lubrikasi menurun, maka akan mengakibatkan terjadinya disparoni atau nyeri pada perineum. Pada perineum terlihat agak memar pada ibu postpartum dan berkurang 2-3 minggu. Apabila ada episiotomi, bisa observasi tanda reda. Pada anus diperhatikan apakah ada hemoroid dan perhatikan ukuran dan derajat dari hemoroidnya. Untuk sistem endokrin, pada hormon plasenta terjadi penurunan hormon-hormon yang diproduksi plasenta, yaitu penurunan hormon HPL, estrogen, progesteron, kortisol, serta plasental enzim insulinase. Kemudian pada hormon hipofisis, kadar prolaktin meningkat secara progresif selama kehamilan. Pada sistem kardiovaskuler, untuk volume darah, perubahan volume darah tergantung pada kehilangan darah selama persalinan, mobilisasi dan pengeluaran cairan ekstravaskuler atau UDEM. Volume darah akan kembali normal pada minggu ketiga hingga keempat postpartum. Tanda-tanda vital serta tekanan darah cenderung stabil. Terkadang terjadi hipotensi akibat penurunan tekanan vaskular panggul. Pada nadi didapati bradikardi pada 24 jam sampai 48 jam postpartum, sekitar 50-70 kali per menit. Pernapasan pada ibu postpartum stabil, biasanya di frekuensi 16-20 per menit. Untuk suhu dalam 24 jam pertama kurang dari 38 derajat Celcius. Komponen darah untuk hematokrit meningkat di hari ketiga sampai ke-7 postpartum.
Kemudian sel darah putih meningkat dikarenakan adanya perlukaan pada ibu postpartum. Lalu terjadi hiperkoagulasi. Apabila hiperkoagulasi disertai imobilisasi, maka akan menyebabkan terjadinya tromboemboli. Perubahan pada payudara yaitu sekresi prolaktin meningkat sehingga menstimulasi sel-sel alveolar yang menghasilkan ASI. Isapan pada pusing susu memicu pelepasan oksitosin dan kontraksi sel mioepitel sehingga menstimulasi aliran air susu. Pada ibu postpartum, musculus rectus abdominis akibat peregangan yang lama selama kehamilan akan kembali normal pada minggu ke-6. Beberapa ibu, sebagian besar mengalami after pain. Ibu dapat diajarkan Kegel exercise untuk menguatkan otot-otot dasar panggul. Perubahan pada sistem integumen yaitu klosma gravidarum akan menghilang, hiperpigmentasi di areola dan linea nigra berkurang, dan striae memudar. Pada sistem gastrointestinal, motilitas dan tonus gastrointestinal kembali normal pada 2 minggu postpartum. Lalu, konstipasi umumnya terjadi selama periode pasca postpartum. Awal karena penurunan tonus, rasa tidak nyaman pada perineum dan kecemasan. Kemudian adaptasi psikologis. Terdapat fase-fase pada masa postpartum. Pertama, pada periode taking in terjadi 1-2 hari postpartum. Biasanya ibu postpartum masih bersifat pasif dan lebih berfokus pada diri sendiri. Istirahat dan nutrisi serta ketergantungan pada pelayanan. Lalu periode taking hold terjadi pada 2 hingga 4 hari postpartum. Biasanya ibu berkeinginan untuk bisa melakukan perawatan secara mandiri, termasuk dalam merawat bayi. Terakhir, periode letting go. Di sini ibu sudah kembali ke rumah dan menerima tanggung jawab untuk perawatan bayi dan beradaptasi terhadap kebutuhan dan ketergantungan bayinya. Tugas dan tanggung jawab orang tua ketika anak lahir yaitu orang tua harus menerima keadaan anak yang sebenarnya, baik dari penampilan fisik, jenis kelamin, ataupun status fisik lainnya. Banyak kasus anak yang lahir menimbulkan kekecewaan orang tua seperti ingin anak perempuan tetapi yang lahir anak laki-laki. Kekecewaan terhadap jenis kelamin juga memerlukan waktu untuk sampai pada fase menerima. Demikian paparan penjelasan tentang adaptasi fisiologis dan psikologis pada ibu postpartum. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.